Shalom teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kepercayaan totemik. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Desia Veronica Hamel dengan NIM 2202011012. Kemudian, Steve Immanueloha dengan NIM 2202010022. Yang akan kami bahas di sini adalah A. Kepercayaan totemik yang mendasar, dan B. Asal-muasal kepercayaan totemik. Kepercayaan totemik yang mendasar. Yang pertama, totem sebagai nama dan sebagai lambang. Dalam suku-suku Australia, kita akan mendapati satu kelompok yang menduduki tempat istimewa dalam kehidupan kolektif. Kelompok tersebut adalah marga. Individu-individu yang menjadi anggotanya merasa terikat oleh hubungan kekeluargaan, tapi ikatan ini sangat khas. Mereka menganggap diri mereka membentuk satu keluarga. Besar atau kecil, keluarga ini tergantung pada ukuran marga. Totem marga juga menjadi totem setiap anggotanya. Setiap marga memiliki totem yang hanya khusus untuknya. Dua marga yang berbeda dari suku yang sama tidak boleh memiliki totem yang serupa. Pada dasarnya, satu marga menjadi bagian dari suku hanya karena nama yang dimilikinya. Totem bukan hanya sekedar sebuah nama, dia juga merupakan lambang dan mirip dengan lencana pengenal. Setiap keluar kata Gray, orang Australia selalu memakai nama seekor binatang atau tanaman sebagai simbol atau tanda. Dan apa yang disebut Gray sebagai keluarga, tidak lain dan tidak bukan adalah marga. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Visson dan Howitt, organisasi masyarakat Australia memperlihatkan bahwa totem pertama-tama merupakan tanda pengenal sebuah kelompok. Schoolcraft juga mengatakan hal yang sama menyangkut totem di Amerika Utara. Totem pada dasarnya adalah sebuah desain yang berhubungan dengan lambang yang menjadi panji-panji sebuah bangsa beradab, dan setiap orang berhak memakainya sebagai identitas keluarganya. Yang kedua, binatang dan manusia totemik. Tapi citraan-citraan totemik bukan hanya sebagai sesuatu yang sakral saja. Ada juga hal-hal real yang dijadikan objek ritus karena hubungannya dengan totem. Hal-hal yang dimaksud di sini tentu saja adalah ciptaan-ciptaan yang menyerupai spesies totemik dan anggota marga. Karena desain-desain yang merepresentasikan totem dapat membangkitkan perasaan religius. Hal-hal yang direpresentasikan ini biasanya adalah binatang atau tetumbuhan. Karena keprofanan tetumbuhan dan binatang terletak pada fungsinya sebagai bahan makanan, maka kesakralan binatang atau tumbuhan totemik ini terletak pada larangan memakannya. Setiap anggota marga memiliki semacam kesakralan masing-masing yang tidak kurang sakralnya dari kesakralan yang dimiliki binatang yang telah dibicarakan tadi. Alasan untuk kesakralan seseorang ini adalah bahwa manusia meyakini bahwa dirinya adalah manusia, dalam artian harafiah, dan sekaligus binatang atau tetumbuhan dari spesies totemik. Kita tahu bahwa orang tadi memakai nama binatang atau tetumbuhan yang jadi totemnya. Nah, pada tahap ini, keidentikan dalam nama juga menandakan keidentikan dalam hakikat. Memiliki nama yang sama bukan hanya dianggap sebagai persamaan wujud luar dari hakikat, tapi juga secara logis mengandaikan terjadinya persamaan tersebut. Bagi masyarakat primitif, nama itu tidak hanya sekedar sebuah kata, semata-mata kombinasi suara. Nama adalah bagian dari being, dan dia adalah bagian yang sangat esensial. Ketika seseorang anggota marga kanguru
menyebut dirinya adalah kanguru, pada saat itu dia menyatakan dirinya sebagai binatang kanguru. Yang ketiga, sistem kosmologis totemisme dan konsep tentang jenis. Totemisme adalah agama yang jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan sebelumnya. Kita telah membedakan 3 kategori hal ihwal yang dianggap sakral dalam berbagai tingkatan. Lambang-lambang totemik, tumbuhan atau binatang yang wujudnya direpresentasikan oleh lambang-lambang itu, dan anggota-anggota marga. Agar bisa memahami konsep totemisme dengan cara ini, kita harus mengubah konsep kita tentang totemisme pada titik yang sangat mendasar. Sampai pada hasil-hasil penemuan akhir-akhir ini, totemisme didefinisikan sebagai agama marga dan dianggap terdapat dalam seluruh bentuk pemujaan terhadap totem-totem tertentu. Memang pemujaan terhadap totem tertentu hanya ada pada marga yang menjadikannya totem. Mereka memuja dan mengagungkannya hanya di dalam marga tersebut. Anggota marga bertanggung jawab padanya. Totem ini diwariskan dari generasi ke generasi sesuai dengan kepercayaan yang mendasarinya. 4. Totem individu dan totem seksual. Totemisme melibatkan 2 konsep utama, yaitu totem individu dan totem seksual. Totem individu adalah nama dan lambang yang terkait dengan seorang individu. Ini bisa berupa binatang, tumbuhan, atau objek lain yang memiliki makna sakral bagi individu tersebut. Totem individu mencerminkan hubungan khusus antara individu dan makhluk yang menjadi totemnya. Ini bisa berarti perlindungan, identitas, atau peran tertentu dalam masyarakat. Totem seksual adalah konsep yang terkait dengan identitas seksual dan reproduksi. Dalam beberapa budaya, totem seksual dapat berupa binatang atau simbol yang terkait dengan kesuburan, peran gender, atau mitos penciptaan. Totem seksual seringkali memiliki peran dalam upacara pernikahan, inisiasi, atau ritual lain yang terkait dengan kehidupan seksual dan reproduksi. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, kedua konsep tersebut memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, karena mereka menghubungkan manusia dengan alam semesta dan makhluk-makhluk di dalamnya, serta mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam. Selanjutnya, B. Asal-muasal kepercayaan totemik. Asal mula dan konsep tentang prinsip totemik atau mana dan ide tentang kekuatan. Kepercayaan totemik berasal dari zaman, prasejarah hingga budaya modern. Ini adalah cara manusia untuk memahami alam dan memperkuat hubungan spiritual dengan dunia sekitar. Konsep totemik melibatkan penghormatan pada kekuatan atau karakteristik penting. Binatang atau fenomena alam dianggap sebagai totem yang mewakili nilai spiritual yang dihormati. Asal-muasal kepercayaan totemik terdapat dalam mitos suku-suku pribumi di seluruh dunia, di mana totem dianggap sebagai leluhur atau pelindung spiritual. Konsep totemik tercermin dalam upacara keagamaan, organisasi sosial, dan seni tradisional. Dalam budaya modern, totemik masih relevan dalam membentuk identitas, moral, dan nilai-nilai masyarakat, serta memperkuat koneksi manusia dengan alam. Jadi kesimpulannya, totem dalam suku-suku Australia berfungsi sebagai nama dan lambang yang unik bagi marga, mencerminkan identitas kolektif dan individu. Binatang atau tumbuhan totemik dianggap sakral dan seringkali dilarang untuk dikonsumsi, menandakan hubungan religius dengan spesies tersebut. Totemisme merupakan agama yang kompleks dengan lambang-lambang sakral, representasi fisik, dan anggota marga yang memiliki hubungan spiritual dengan totem mereka. Kepercayaan totemik berkembang dari zaman prasejarah hingga modern, menghubungkan manusia dengan alam dan memperkuat identitas serta nilai-nilai spiritual. Nah, teman-teman, demikian materi dari kepercayaan totemik. Diucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.